Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, senang jumpa kembali dengan saya hari ini dalam renungan firman Tuhan tanggal 2 Mei 2020. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami merindukan firman-Mu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami sukacita, firman-Mu yang memberikan kami damai, firman-Mu yang memberikan kami kebahagiaan, bahkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sehingga di tengah badai sekalipun kami tetap kuat, karena firman-Mu garansi, jaminan kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai 14, di sana menjelaskan terjadi peperangan antara orang Israel, bangsa Israel melawan bangsa Filistin, dan tangan Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga mereka bisa mengalami kemenangan atas bangsa Filistin. Dan kemudian mereka mendirikan sebuah batu peringatan dan mereka menamakan tempat itu Ebenezer, atau dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua suku kata. Ebenezer terdiri dari dua suku kata. Even yang artinya batu, dan kemudian Ezer yang artinya penolong. Jadi Ebenezer artinya batu penolong. Nah, saudara-saudara, Ebenezer ini adalah tempat yang pertama, tempat di mana bangsa Israel mengalami kekalahan terhadap orang Filistin. Penyebab dari kekalahan itu, saudara-saudara, itu dicatat dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 22. Ada dua alasan kenapa mereka kalah. Yang pertama, karena tidak ada tabut Allah. Nah, di dalam peperangan bangsa Israel selalu ada tabut Allah. Kenapa ada tabut Allah? Sebab tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah. So, dengar baik, selama ada Tuhan ada kemenangan. Tapi selama kita bertempur sendiri, berjuang sendiri, menghadapi pergumulan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, maka dengar Bapak Ibu, ada kekalahan yang akan terjadi. Saya berdoa tidak akan pernah ada kekalahan dalam hidup kita, sebab kita selalu melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Alasan kedua kenapa mereka kalah, sebab tidak ada kehidupan yang kudus. Tidak hidup kudus. Bangsa Israel, mereka hidup tidak kudus. Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Tuhan. Allah tidak bisa hadir sebab tidak ada kekudusan. Saya berdoa di masa-masa sukar ini, mari belajarlah hidup dalam kekudusan, supaya saudara dan saya kita mengalami penyertaan Tuhan, dan kemenangan itu selalu ada di pihak kita. Yang kedua, Ebenezer, nama batu yang didirikan oleh Samuel guna memperingati kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Nah, saudara-saudara, kita lihat rahasia kemenangan bangsa Israel adalah ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka berbalik dengan segenap hati mereka kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3, ketika mereka berbalik kepada Tuhan, hati mereka sungguh-sungguh berbalik dan menjadikan Tuhan andalan hidup. Mereka berbalik dari segala dosa dan mereka hidup dalam kebenaran. Maka pembelaan Tuhan itu terjadi. Saya percaya, I believe, saya percaya seperti Tuhan membela bangsa Israel, demikianlah Tuhan pasti membela hidup kita. Selama kita hidup benar, selama kita hidup dalam kekudusan, pembelaan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. So, Bapak Ibu Saudara, dengan cepat pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa memaknai? Bagaimana kita memaknai Ebenezer? Ebenezer adalah sebuah ajakan untuk melakukan 3 hal penting. Yang pertama, Ebenezer adalah ajakan untuk melakukan retrospeksi. Apa itu retrospeksi? Retrospeksi itu berarti memandang ke masa lalu. Pada saat kita memandang ke masa lalu, kita akan menjumpai 2 hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kekalahan. Kekalahan itu menggambarkan kenangan pahit dalam hidup kita, di mana kita dibawa dalam lembah kekelaman, ada sakit penyakit, ada goncangan dalam keluarga, ada goncangan dalam bisnis, ada goncangan dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mengenang kekalahan-kekalahan yang pernah kita alami di masa lalu, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Memang ada kekalahan yang pernah kita alami, ada lembah kekelaman yang Tuhan izinkan, tapi kita bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai tanda kemenangan, menggambarkan saat-saat yang indah kita alami. Ketika kita menengok kembali ke masa lalu, retrospeksi, maka kita akan menjumpai kemenangan. Saat-saat dimana saat-saat indah kita mengalami tangan Tuhan yang luar biasa. Ada mujizat, ada kesembuhan.
Usaha kita maju, rumah tangga kita rukun, anak-anak kita berhasil dan sukses, pelayanan kita maju, seluruh keluarga kita sehat, kita mengalami banyak keberuntungan dalam kehidupan kita, dan berbagai perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pada saat kita mengenang semua kebaikan Tuhan, yang saya sebut dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan rancang, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kemudian kita dapat datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan kita percaya Tuhan yang menyertai kita pada masa lampau, yang telah memberikan kemenangan kepada kita, adalah Tuhan yang sama, yang hari ini ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan yang berat, Dia Allah yang sama, yang pasti mengerjakan kuasanya di dalam hidup kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Ebenezer. Bagaimana kita memaknai Ebenezer? Yang pertama, retrospeksi, menengok kembali ke masa lampau. Yang kedua, Ebenezer adalah ajakan untuk melakukan introspeksi. Introspeksi berarti memandang ke dalam diri kita. Ebenezer adalah batu peringatan, memperingati, batu untuk mengingat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Peringatan untuk meneliti hati dan bertanya. Introspeksi bertanya, adakah setelah kita mengalami semua kedahsyatan Tuhan, adakah setelah kita mengalami semua kebaikan Tuhan yang luar biasa, adakah kita makin mencintai Tuhan di dalam hidup kita? Atau justru kita udah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, tapi malah kita jauh dari Tuhan? Saya berdoa kita makin mencintai Tuhan di hari-hari ini, sebab kita mengenang dan kita mengingat, kita retrospeksi dan mengingat betapa besar tangan Tuhan telah menyertai kita pada masa lalu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kebenaran ini akan meresap masuk dalam jiwa kita, sehingga kita makin mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti, tetapi ku mau cinta Yesus selamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, bagaimana kita memaknai Ebenezer? Yang ketiga adalah ajakan untuk melakukan proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi itu menatap ke depan, menatap ke masa depan, tatapan ke depan, dengan keyakinan penuh akan penyertaan Tuhan. Jika Tuhan telah terbukti kesetiaannya di masa lalu, maka adalah hal yang tepat untuk mengharapkan kesetiaannya di masa depan. Yang percaya katakan amin. Kalau pada masa lalu Dia menyertai kita, maka pada hari ini Dia Allah yang sama yang menyertai kita. Dan masa depan Dia Allah yang sama yang tidak pernah berubah, pasti menyertai kita di lembah kekelaman, di tempat yang dalam, di gunung yang tinggi, dalam kondisi apapun, Dia Allah yang sama yang pasti menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam Mazmur 17 ayat 8 berkata, peliharalah aku seperti biji matamu, dan sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Dalam Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, dan diawasinya sebagai biji matanya. Oh saudara, kita ini biji mata Tuhan. Di dalam Sakaria pasal 2 ayat 8, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Haleluya. Ada pujian yang berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kita adalah biji mata Tuhan. Hidup ini memang sulit, tapi bersyukurlah untuk karya Tuhan di masa lalu. Bersyukurlah untuk kasih Allah kepada kita di masa kini. Dan bersyukur karena kita boleh berharap bahwa di masa depan Allah yang sama akan terus menyertai kita. Mujizatnya masih ada, masa anugerah masih berlangsung. Walaupun keadaan susah, tapi kita percaya pintu anugerah selalu terbuka bagi kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu kita perlu melekat kepada Tuhan, membangun hubungan relasi yang makin dekat dengan Tuhan, dengan pribadi Yesus. Jalan di depan tidaklah mudah saudara-saudara. Bagian terberat mungkin kita masih hadapi, bagian sulit mungkin justru masih ada di depan kita. Tetapi jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, sebab Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Inilah saatnya kita tidak hanya menengok kembali ke belakang atau menatap ke depan, tetapi kita menengadah ke langit, menengadah ke atas dan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Doa saya menyertai saudara, selamat menikmati pertolongan Tuhan. Yehova Jireh,
Allah menyertai kita selalu. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu, renungan firman yang singkat kami dengar, akan menolong kami untuk makin hari makin mencintai Tuhan. Dan kami mempercayai seperti pada masa lampau, Engkau bekerja dan memberkati hidup kami. Masa kini dan masa depan, kami ada dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang sama akan melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.